Saya ulangi sekali lagi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Kalian sudah absen di LMS semuanya? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kita mulai saja perkuliahan pada pagi hari ini. Kita langsung masuk ke tema kedua. Tema bahasan kita kedua yaitu tentang analisis jabatan, spesifikasi jabatan, kemudian bagaimana komponen organisasi atau institusi publik. Itu tema bahasan kita yang kedua pada pagi hari ini. Jadi sebelum masuk ke tema bahasan kedua, jadi pada minggu lalu ada beberapa hal yang tertunda. Saya sampaikan kepada kalian, saya share dulu screen-nya. Bentar. Terbaca, adik-adik? Terbaca? Sudah, Terbaca? Pak, jelas. Oke. Saya lanjutkan sedikit tema bahasan kita yang minggu lalu. Kemudian apabila nanti dalam sesi ini waktu kita kurang lagi, saya harap kalian bisa membaca PowerPoint yang sudah saya share di LMS kita. Itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Oke, langsung saja ke hal yang tertunda pada minggu lalu. Jadi minggu lalu kita bicara tentang bagaimana pentingnya, kenapa MSDM itu penting. Jadi ada kata kuncinya di sini sebentar, ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama. Nah ini silakan dibaca di slide. Jadi saya melanjutkan tema topik bahasan minggu lalu. Jadi ada beberapa hal yang membuat manajemen SDM sektor publik itu dianggap penting. Yang pertama, membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja pegawai, tujuan strategis organisasi atau institusi publik. Keberhasilan sebuah institusi publik sangat bergantung pada pegawai yang dipekerjakan. Jadi penting bahwa orang yang tepat dipekerjakan, itu artinya dalam doktrin ilmu manajemen sumber daya manusia, Anda harus menempatkan orang yang tepat pada posisi yang pas. Jadi itu bahasanya itu the right man on the right place. Kemudian MSDM sangat berperan dalam meningkatkan keefektifan, efisiensi sebuah organisasi atau institusi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya pada slide berikutnya Anda bisa baca. Jadi pentingnya MSDM itu ada 4 yang perlu di stressing berkaitan dengan kualitas SDM, kemudian kecepatan pelayanan, kecepatan kerja, kemudian manajemen SDM juga bisa membantu efisiensi biaya kepemimpinan. Silakan nanti dibaca di slide-nya. Selanjutnya yang keempat adalah kemampuan belajar dalam beradaptasi dalam institusinya atau organisasinya. Nah itu yang perlu dicermati oleh kalian semua. Kemudian saya juga ingin melanjutkan hal-hal kritis yang berkaitan dengan tema minggu lalu. Silakan berkaitan dengan perkembangan SDM sektor publik, silakan kalian nanti googling, searching, cari di internet. Itu sudah saya bukakan situsnya, saya sudah tampilkan linknya. Anda tinggal ngeklik saja nanti bagaimana perkembangan MSDM sektor publik. Sebentar. Selanjutnya ada tantangan. Apa saja tantangan dalam manajemen sektor publik? Ada 4 itu. Silakan dibaca. Tantangan internalnya seperti apa, tantangan eksternalnya seperti apa di luar institusi. Kemudian tantangan individu yang ada di dalam organisasi dan ada tantangan-tantangan lainnya. Itu tolong dicermati. Silakan nanti Anda baca slide-nya.
Nah, ini ada, saya sudah jelaskan, tantangan internal sudah ada, silahkan dibaca saja nanti. Kemudian tantangan eksternal, silahkan kalian baca di PowerPoint-nya nanti. Kemudian sudah juga saya tampilkan apa-apa yang menjadi tantangan individu dalam organisasi atau institusi. Termasuk tantangan-tantangan lainnya, silahkan kalian baca. Stressingnya, jadi ini yang penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Jadi sumber daya yang paling penting dalam organisasi, dalam hal ini institusi publik, adalah sumber daya manusia. Orang yang memberikan energi, bakat, kreativitas, dan upaya pegawai kepada organisasi, sehingga organisasi atau institusi dapat terus eksis. Jadi kalau bicara institusi publik, dia tidak hanya eksis, tapi dia mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Dia mampu termasuk kecepatan pelayanan. Itu yang penting dicermati. Kemudian bagaimana fenomena MSDM? Atau bagaimana fenomena sumber daya manusia di Indonesia? Silahkan kalian baca di slide. Tadi ada 6 kategori pembagian manusia. Jadi Anda masuk ke generasi milenial. Jadi sebenarnya tumpuan besar negeri ini atau bumi ini adalah pada generasi Anda. Bagaimana Anda merancang tatanan dunia, bagaimana Anda merancang tatanan negara bangsa ini sehingga menjadi lebih baik. Kalau generasi Pak Agus sudah banyak yang terkontaminasi. Bahasanya itu bahkan agak sulit ya. Jadi generasi kalian ini menjadi tumpuannya. Kemudian ini lanjutan daripada fenomena SDM. Jadi setiap generasi itu punya kelebihan-kelebihan. Silahkan kalian baca di PowerPoint yang sudah saya berikan atau saya sudah share di LMS. Nah, ini bagaimana fenomenanya dari generasi ke generasi. Kalau kita melihat Anda masuk pada generasi mana, kemudian sekiranya kemungkinan pandangan saya Anda masuk di generasi Z. Generasi Z atau generasi Alpha. Jadi kalau kita cermati, menghargai generasi Z itu dia menghargai keberagaman, kemudian menghendaki perubahan sosial yang lebih baik, kemudian suka berbagi dan berorientasi kepada target. Ini ciri khas generasi kalian. Jadi tentunya harapannya Andalah yang menjadi pembuka perubahan-perubahan yang fundamental menuju bagaimana kita bernegara menjadi lebih baik, bagaimana kita berbangsa menjadi lebih baik. Termasuk bagaimana Anda meng-create nanti tatanan dunia baru. Itu yang perlu dicermati. Nah, kemudian fenomena SDM sektor publik. Ini khusus sektor publik. Apa yang kita tangkap dengan fenomena yang MSDM sektor publik di tempat kita? Jadi ada fenomena negatif, kemudian ada fenomena positif. Fenomena negatifnya misalnya, ini sangat sulit. Ini PR besar bagi Anda nantinya menjadi pemegang tongkat estafet berikutnya, penerima tongkat estafet bahasa saya. Jadi fenomena negatifnya ada 4 saya cantumkan, masih banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kompensasi kepada pegawai pemerintah di tempat kita ini masih tergolong sangat rendah. Tetapi yang di fenomena positifnya sudah kelihatan, kelompok elit kompensasinya sangat tinggi. Baru 2 hari belakangan ini sedang viral berapa penghasilan anggota DPR RI. Coba Anda bandingkan penghasilan mereka dengan pegawai yang ada di daerah. Anda bisa bandingkan bagaimana penghasilan anggota DPRD di kabupaten kota dengan anggota DPR RI itu. Nah, ini sebenarnya permasalahan yang sangat fundamental yang harus Anda ketahui. Ini pemegang tongkat estafet ke depan adalah Anda. Sebagaimana pakem atau sifat generasi Z ini, dia suka terhadap perubahan sosial. Nah, harapan saya tongkat estafet ini Anda bisa terima dan Anda bisa melakukan perubahan fundamental menuju keadaan yang lebih baik. Itu yang berkaitan dengan fenomena yang kedua. Kemudian yang ketiga, klaim jaminan kesehatan kurang, minim sekali kualitas jaminan kesehatan kepada pegawai pemerintah. Kemudian yang keempat, sisi negatifnya, SDM di dalam institusi publik itu masih sebatas dipandang sebagai SDM belaka, belum dipandang sebagai aset. Sehingga apa yang terjadi sekarang, implementasi tata kelola SDM sektor publik sekarang masih hanya sebatas formil belaka, belum menyentuh substansi yang bersifat material.
Itu yang perlu kalian cermati. Jadi judulnya misalnya lelang jabatan, tahapannya lelang jabatan, tetapi ada hal-hal yang patut diduga terjadi main-main di belakang layar. Nah, ini PR besar untuk kalian semua. Kemudian kita lihat sisi positifnya seperti apa. Fenomena SDM sektor publik di tempat kita masih ada. Jadi Anda tidak perlu pesimis. Ternyata masih ada pegawai pemerintah yang berperilaku baik, sehingga ketika dilakukan ASN Award, aparatur sipil negara Award, itu salah satu cara atau strategi untuk mendorong penguatan kualitas SDM aparatur sipil negara di Indonesia. Kemudian yang sisi positifnya, yang ketiga, rekrutmen sudah baik. Sekarang penerimaan pegawai pemerintah sudah menggunakan aplikasi, sehingga kecil sekali ruang bagi orang untuk melakukan KKN. Nah, itu harus kita respon dengan positif, kita apresiasi dengan positif. Kemudian yang berikutnya, sudah diterapkan lelang jabatan, tetapi ke depan harus diperbaiki lebih baik lagi. Sehingga betul-betul implementasinya itu fair play. Nah, itu yang perlu Anda cermati berkaitan dengan fenomena tema yang kita bahas, tentang pentingnya MSDM. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada? Saya, Pak. Silakan. Namamu siapa? Perkenalkan, nama saya Nilo Septiani Putri, NPM belakang 062. Nilo terkait Septia dengan, oke. Iya. Ya. Nah, terkait dengan MSDM sektor publik ini kan terkait dengan manajemen sumber daya manusianya, nggih, Pak, kepada sektor publik. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana misalkan ketika ada ini pegawai yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan aturan-aturannya, Pak. Jadi kan sampai sekarang pun masih terdapat banyak di pelayanan publik itu banyak sekali memang pelayanan itu tidak sesuai dengan aturannya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Jadi ini salah satu hal yang menjadi masalah klasik, masalah klise di tempat kita dari awal terbentuknya negara ini. Jadi memang salah satu patologi birokrasi di tempat kita masalah disiplin pegawai. Tetapi dalam perjalanan hingga hari ini, baru beberapa minggu lalu Pak Jokowi menandatangani PP 52, kalau tidak salah PP 52 tahun 2021 yang ditandatangani bulan Agustus, yang isinya berkaitan dengan disiplin PNS. Jadi ada straight di sana, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh PNS. Bahkan yang paling straight sekali aturan di sana, 10 hari tidak bekerja berturut-turut terus-menerus itu bisa dipecat. Atau 28 hari tidak ngantor, absen, alpa, secara akumulatif dalam 1 tahun itu bisa dipecat. Jadi artinya berkaitan dengan pertanyaannya Nilo ini, jadi sudah ada upaya atau langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah kita, untuk mendisiplinkan pegawai. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya sebenarnya ada di tingkat implementasi di lapangan. Katakanlah satu kantor, ada oknum yang seperti dikatakan oleh Nilo ini, males, tetapi karena hubungan sosiokultural kita orang timur ini masih ewuh pakewuh, yang seharusnya dia ditindak tegas karena merasa dekat, merasa berkeluarga, tidak enak hati, akhirnya aturan yang bersangkutan ditindak menjadi memperoleh katakanlah yang seharusnya hukuman berat menjadi hukuman ringan. Jadi ini ada masalah di aspek sosiokultural kita di tingkat lokal lapangan. Kalau Jakarta, pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan-aturan yang rigid. Bisa dipahami, Nilo? Nilo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, tapi jadi, Pak, saya silakan. ingin bertanya yang sebentar. Kalau misalkan ada yang penyalahgunaan kinerja, misalkan kayak orang dalam hubungan lebih dekat itu, Pak. Ya. Apakah itu termasuk juga sudah ada kebijakan dari aturan pemerintah atau bagaimana? Biasanya kan kalau misalkan rakyat bawah itu terkadang dia mendapatkan pelayanan yang agak terlambat. Sedangkan kalau misalkan rakyat atas dia lebih diutamakan, seperti itu, Pak. Oke. Jadi pertanyaannya bagus. Jadi
ketika ada masyarakat ke sentra pelayanan, unit pelayanan, dia tidak dilayani dengan bagus. Ada bisa beberapa langkah atau hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu. Satu, dia bisa melakukan komplain secara sopan kepada si petugas layanan. Kedua, dia bisa menyampaikan komplain itu ke atasan si pelayan publik. Ketiga, kalau dia ingin lebih, katakanlah bahasanya lebih straight, dia bisa menempuh jalur pelaporan kepada Ombudsman Republik Indonesia di kantor perwakilannya. Jadi ada saluran-saluran yang disediakan oleh negara dengan regulasinya itu untuk masyarakat yang katakanlah mengalami gangguan pelayanan atau pelayanan diberikan oleh aparatur pemerintah itu kurang maksimal menurut pandangan si penerima layanan. Bisa dipahami ini loh? Bisa, Pak. Oke. Jadi pertanyaannya nih loh, semoga didengar oleh yang lain dan di jawabannya elaborasi kita juga didengarkan. Saya lanjutkan. Jadi yang terakhir berkaitan dengan tema pertama kita. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan paradigma SDM sektor publik. Silakan dibaca di PowerPoint-nya. Pandangan yang mengutamakan bahwa kualitas layanan atau pemenuhan tugas tanggung jawab dan fungsi lebih penting. Kemudian pandangan yang lebih berorientasi pada kinerja, paradigma sekarang. Manfaat dan totalitas dalam pelayanan publik. Kemudian pandangan yang berorientasi kepada kecepatan pelayanan publik. Kemudian yang keempat, pandangan telah mengarah pada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Tadi yang saya sampaikan yang ditanyakan oleh Nilo berkaitan dengan pertanyaan kedua. Nah itu yang perlu kita cermati bersama. Kemudian lanjut, kita masuk langsung saja ke tema bahasan kedua. Jadi yang lain-lainnya berkaitan dengan ruang lingkup, silahkan kalian baca di slide PowerPoint yang sudah saya sediakan. Saya berikan kepada Anda. Sekarang kita masuk ke analisis jabatan. Jadi apa sih analisis jabatan? Jadi analisis jabatan merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan menentukan secara rinci tugas-tugas, datis, dan persyaratan dari suatu jabatan tertentu. Maka di sesi sebelumnya ada bahasa diksi the right man on the right place. Jangan coba-coba menempatkan orang pada tempat yang bukan keahliannya dia. Karena itu akan mengganggu kinerja organisasi. Dan mengganggu kinerja yang bersangkutan sebenarnya. Karena dia tidak bisa melakukan totalitas dalam pekerjaannya. Berikutnya, analisis jabatan sebagai suatu bentuk pengembangan uraian terperinci. Jadi terperinci apa-apa yang dikerjakan dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan. Nah, itu yang perlu dicermati. Yang endingnya itu nanti bisa melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Kecepatan pelayanan, kecepatan menyelesaikan pekerjaan. Itu yang perlu dicermati. Kemudian, apa tujuan? Kemudian, ketika kita berbicara analisis jabatan, tadi pengertian analisis jabatan, tentunya kita akan bertanya di mana tempat jabatan-jabatan itu. Tentunya jabatan ada di dalam struktur organisasi. Ini poin kedua. Ini kaitannya dengan komponen organisasi. Ketika kita berbicara analisis jabatan, itu kaitannya dengan bagian-bagian dari sebuah organisasi atau suatu organisasi. Di mana organisasi itu pasti mempunyai komponen. Yang pertama, organisasi pasti punya tujuan. Yang kedua, organisasi atau institusi itu pasti ada strukturnya. Yang ketiga, organisasi atau institusi itu pasti ada sistemnya. Silakan dibaca nanti slide-nya, perinciannya. Nah, ini saya berikan contoh. Ini struktur organisasi institusi publik yang paling sederhana di tempat kita. Ini struktur organisasi tata kerja pemerintah desa Sirangkang. Nah, kalau Anda melihat ini namanya kepala desa sebagai top manager di sini. Kemudian kepala dusun sebagai fungsi lini dia. Fungsi lini dalam institusi publik ini fungsi teritorial. Ada kepala dusun, ada 3 ini. Kemudian sekretaris desa itu sebagai fungsi staf.
ada fungsi lini, ada fungsi staf. Kemudian ada fungsi teritorial. Ada kepala seksi pemerintahan, ada kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ketika kita berbicara MSDM, sektor publik, ketika kita bicara analisis jabatan, ketika kita berbicara spesifikasi jabatan, ketika kita berbicara the right man on the right place, maka penempatan sekretaris desa harus sesuai kita pilih orangnya. Artinya ketika kita bicara sekretaris desa ini harus memahami administrasi, karena dia fungsi staf, kesekretariatan. Kemudian yang kepala seksi pemerintahan, ini harus mencari orang yang memahami tentang seluk-beluk pemerintahan. Ya mungkin salah satunya kalau memang Anda tertarik nanti setelah lulus, bisa jadi kepala seksi pemerintahan di desa atau di kelurahan. Kemudian kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan, ini juga harus dicari orang yang memiliki skill atau kompetensi berkaitan dengan kesejahteraan dan pelayanan. Misalnya direkrut orang-orang yang alumni sekolah tinggi kesejahteraan sosial yang ada di Jawa Barat atau Bandung itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sampai di sini? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini contoh, jadi ini contoh organisasi yang paling sederhana. Jadi kalau Anda ingin mengetahui organisasi yang lebih besar atau lebih gemuk, silahkan Anda searching di Google. Ada struktur organisasi kecamatan, ada struktur organisasi pemerintah kabupaten, ada struktur organisasi pemerintah provinsi, ada struktur organisasi negara Republik Indonesia. Nah, itu yang perlu dicermati. Kementerian-kementerian juga ada strukturnya. Jadi semakin tinggi level pemerintahan, pasti struktur organisasinya semakin gemuk. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Tetapi pada paradigma Anda, di zaman Anda ini, di era virtual ini, di era digital ini, justru dituntut oleh publik itu organisasi itu ramping. Organisasi itu semakin minimize. Kenapa demikian? Karena untuk lebih mempercepat proses pengambilan keputusan dalam organisasi itu. Kemudian dia akan membantu mempercepat proses pemberian layanan, kecepatan layanan. Jadi paradigma yang terjadi pada era sekarang ini, institusi publik itu dituntut untuk semakin ramping. Maka dari itulah agenda besar nasional, roadmap reformasi birokrasi di Indonesia, sejak reformasi itu melakukan perampingan birokrasi. Merubah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Itu salah satu contoh praktek di lapangan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian elaborasi? Silakan. Silakan. Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Jadi ketika kita berbicara organisasi, pada pertemuan sesi minggu lalu, ada pertanyaan yang berkaitan dengan karakteristik organisasi. Jadi waktu itu saya belum tuntas menjawab hal itu karena limit waktu kita terbatas. Singkat cerita, singkat kata, jadi organisasi memang banyak macamnya. Yang jelas, pemilahan organisasi itu ada dua dulu. Organisasi yang mencari keuntungan dan organisasi yang tidak mencari keuntungan. Itu salah satu pemilahannya. Tetapi kalau lebih rigid lagi dibedakan, dalam kasus Indonesia misalnya, ada organisasi pemerintah, kemudian ada organisasi bisnis, kemudian ada organisasi kemasyarakatan, dan terakhir sekali yang ditanyakan pada minggu lalu adalah organisasi politik. Organisasi politik ini namanya partai politik di Indonesia. Untuk lebih jelas berkaitan dengan organisasi politik dan sistem politik di Indonesia, termasuk sistem ketatanegaranya, silakan adik-adik mahasiswa bisa mencari linknya di channel YouTube saya. Itu sudah saya bahas, kalau tidak salah, 10 segmen yang berkaitan dengan sistem politik di negeri kita dan sistem ketatanegaraan kita. Ada 10 segmen, silakan kalian tonton itu. Harapan saya
Anda semakin memahami bagaimana struktur organisasi ketatanegaraan kita, bagaimana negara bangsa kita ini. Itu yang tunggakan hal yang belum saya bahas pada minggu lalu. Sampai di sini ada yang ingin kalian sampaikan? Silakan. Belum ada? Belum ada. Oke, Pak Agus lanjutkan. Kemudian bagaimana langkah-langkah dan metode melakukan analisis jabatan? Jadi yang pertama, analisis jabatan akan dimulai dengan proses pengumpulan data dari internal organisasi atau institusi. Jadi strukturnya dilihat, strukturnya dicermati, struktur organisasi, kemudian dia dipetakan. Mana unsur top manager, top leader, mana unsur lini, mana unsur staff, mana unsur teritorial. Itu dipetakan. Pengumpulan data-data di internal organisasi. Kemudian data-data digunakan dokumen visi misi organisasi, kemudian dokumen peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sistem yang dibangun di dalam institusi, atau bahasanya itu flow chart-nya. Kalau di swasta itu mungkin, atau di luar organisasi pemerintah mungkin ADART-nya, tapi khusus berbicara institusi publik, organisasi pemerintah, aturan-aturan apa yang menjadi dasar hukum pembentukan organisasi, kemudian bagaimana struktur organisasinya, apa tugas pokok fungsi orang-orang atau jabatan-jabatan yang ada di dalam organisasi itu. Itu yang pertama langkahnya. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari data yang sudah ada, analisis jabatan akan terjun ke lapangan mengadakan penyebaran kuesioner. Yang kedua, wawancara dengan pemangku jabatan, orang-orang yang menduduki jabatan. Yang ketiga, observasi, dicermati, dielaborasi. Nah, itu langkah kedua dalam melakukan analisis jabatan. Kemudian yang ketiga, proses terjun ke lapangan dilakukan untuk organisasi. Kalau bisnis jalannya sudah berjalan, tapi kalau institusi publik itu juga dilakukan terjun ke lapangan. Bagaimana ekspektasi, katakanlah misalnya kita akan melakukan anjab organisasi kecamatan. Jadi terjun ke lapangan, bagaimana orang-orang pejabat yang ada di kecamatan, kemudian bagaimana respon pejabat-pejabat yang di bawahinya, misalnya pemerintah kelurahan, kemudian bagaimana respon masyarakat sebagai penerima layanan, itu dicari informasinya, dikumpulkan data-data informasinya. Itu yang berkaitan dengan poin ketiga. Kemudian yang keempat, analisis jabatan akan menggali mengenai tanggung jawab dan wewenang jabatan. Jadi siapa mengerjakan apa, termasuk targetnya seperti apa, tugas-tugas yang dijalankan, prosedur. Kemudian di titik ketika kita berbicara prosedur, standar, ini harus dicek juga standar operasional prosedur setiap kegiatan. Apakah setiap kegiatan di dalam organisasi atau di setiap seksi atau di setiap bidang itu ada SOP-nya? Karena SOP ini yang menjadi patokan. Misalnya ketika masyarakat komplain sebagaimana yang dikatakan oleh Loh Sepia tadi, komplainnya di mana? Cek SOP-nya, standar operasional prosedur pemberian layanan di loket. Apakah si penerima layanan posisinya benar pada saat menerima layanan atau salah? Akan kelihatan di SOP. SOP ini yang menjadi juri siapa yang benar dan salah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Itu yang berkaitan dengan langkah yang keempat, termasuk merekapitulasi apa yang menjadi kendala dan hambatan, baik itu pejabat-pejabat yang dicek anjabnya maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan jabatan-jabatan yang dianjab itu, berkaitan dengan hubungan kerja. Sampai di sini, ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Baru satu orang tadi, Nilo. Yang laki belum ada. Pak,
Siapa? Ya, silakan. Namamu siapa? Perkenalkan, nama saya Sekretariatnya. Siapa? Ulangi. Namanya siapa? Ulangi. Putu Arta Riyadnya, Pak. Arta, ya, Juliarta ya. Ya, Putu Arta Juliarta ya. Putu Arta Riyadnya, Pak. Oh iya, ya. Arta, ya, oke. Silakan. Bapak, Ya. terkait tentang analisis jabatan yang sudah Bapak jelaskan tadi itu, Ya. kalau misalnya ada orang yang mendalami suatu pekerjaan atau suatu jabatan yang sudah diperoleh itu tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, Pak. Bagaimana cara kita untuk menanggapinya, Pak? Sekian dan terima kasih. Coba diulangi pertanyaannya. Pak. Kalau terkait tentang analisis jabatan yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalau misalnya orang yang tidak bisa mendalami suatu pekerjaan atau suatu jabatan yang sudah diperoleh itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu, Pak. Oh ya. Bagaimana cara kita menanggapi, Pak? Jadi ketika ini pertanyaannya si Arta Riyadnya ini begini, ada orang menduduki jabatan, tetapi ketika diberikan jabatan itu dia tidak bisa bekerja dengan baik. Apa yang dilakukan? Nah, jadi ketika kita berbicara SDM sektor publik, itu sudah ada aturannya, ada peraturan-peraturan, ada hal yang mengatur tentang struktur organisasi, kemudian tugas pokok, fungsi dan kewenangan setiap jabatan. Yang paling penting, setiap akhir tahun anggaran, bahkan setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, kemudian setiap akhir tahun, itu ada yang namanya tahapan monitor evaluasi berkaitan dengan tidak hanya pekerjaan, tidak hanya proyek kegiatan, tetapi juga berkaitan dengan sasaran kinerja atau kerja pegawai. Itu yang ada di dalam institusi publik. Nah, di dalam sasaran pengisian atau penilaian sasaran kerja pegawai inilah dituangkan bagaimana kinerja nyata orang tersebut. Itu satu. Kemudian dia akan linear nanti berkaitan dengan hasil capaian kerja yang berkaitan dengan pekerjaan organisasi atau jabatannya dia. Apabila ternyata sebagaimana yang dikatakan oleh Putu Arya tadi, kinerjanya dia jelek, kemudian pekerjaannya dia itu tidak tuntas 100% atau masih menghadapi masalah atau kendala, pilihannya dua. Apakah dia ini dirotasi ke tempat lain atau dia diberikan kesempatan 1 tahun anggaran, 1 tahun anggaran lagi. Itu ada pilihannya dua. Kalau kita berbicara institusi. Tetapi ketika pilihannya yang ke-1 tadi, merotasi dia, harusnya dicek sebenarnya orang ini punya kompetensi di mana. Sehingga tidak salah lagi menempatkan posisi dia. Karena bisa saja dia bekerja tidak maksimal, loyo, lemah kondisinya, atau kinerjanya tidak maksimal, itu karena kompetensi dia tidak di kursi jabatan itu. Sehingga opsinya itu dipindahkan ke kompetensi yang sama dengan keahliannya dia. Itulah yang pertama. Pilihan yang kedua, berikan dia peluang 1 tahun anggaran lagi. Apabila ternyata dia masih seperti itu, berarti harus dirotasi. Bisa dipahami, Putu? Ya, bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya, Pak. Siapa namamu? Iputu Arigita Tanaya. Ya. Ya, silakan Arigita. Saya mau bertanya, Pak, apakah partai politik itu termasuk ke dalam organisasi yang mencari keuntungan? Apabila iya, keuntungan seperti apa yang dicari, Pak? Terima kasih. Ini Arigita dari minggu lalu nanya partai politik terus. Pengen jadi anggota dewan ya? Ya. Enggak sih, Pak. Kipu aja. Langsung saja. Putu Arigita, karena ini seksi. Bicara partai politik, bicara hal yang seksi. Apalagi viral itu pernyataannya Krisdayanti. Ya, ratusan juta per bulan. Jadi partai politik sebenarnya secara konseptual dan teori, dia bukan organisasi yang mencari keuntungan. Itu yang perlu dicatat. Kemudian partai politik itu sebenarnya infrastruktur politik, aset negara bangsa yang tujuannya itu mengejar kekuasaan. Kekuasaan itu digunakan untuk membangun negara bangsa yang kaitannya dengan
bagaimana mengkrit kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya itu konsep idealnya. Tetapi fakta di lapangan, ya Anda bisa cek sendiri seperti apa fenomena partai politik di negeri kita di lapangan. Jadi konsep idealnya bukan organisasi yang mencari keuntungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, organisasi politik dalam hal ini partai politik secara konseptual dia seharusnya menjadi aset negara bangsa. Untuk yang masuk ke sana adalah anak-anak bangsa yang ingin memperjuangkan kehidupan bernegara berbangsa ini menjadi lebih baik dengan cara mengambil kekuasaan, menjadi pejabat publik, top manager, pejabat politik, sehingga bisa menerbitkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu konsep idealnya dari kita. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi kalau sudah niatnya untuk kaya masuk ke dunia politik, sudah salah besar. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Fenomena asli di lapangan itu bukan ranah saya untuk mencermati, tapi saya yakin adik-adik mahasiswa mengetahui bagaimana fenomena senyatanya di tempat kita. Tentunya harapan saya, Andalah sebagai generasi milenial yang mampu melakukan perubahan fundamental agar hal-hal yang kita lihat, yang kita tonton 1-2 hari terakhir ini tidak terjadi seperti ini lagi. Bisa dipahami hari kita? Bisa, Pak. Oke, adik-adik, karena ini masih paket premium, saya belum terkoneksi dengan fakultas. Mudah-mudahan minggu depan sudah terkoneksi link dari fakultas, sehingga bisa kita berbicara 3 SKS School. Jadi pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ingatkan kembali kalian untuk absen. Akhirnya kuliah saya tutup dengan menyampaikan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi. Silakan yang belum absen di LMS. Terima kasih. Ini Pak. Selamat pagi. Ya, Pak. Selamat pagi. Oke. Terima kasih, Pak.